dirapatkan Pak. Silakan masih banyak. Barisan bisa dirapatkan untuk bapak-bapak ini. Dirapatkan jamaah yang berhadir ada secara masih banyak.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ya Rabbi bil makan nasi uduk di Kebayoran Lama. Jauh banget. Di sini banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya masih kurang kompak ini. Daun salam campur ketoprak. Jawab salamnya masih kurang kompak. Daun salam dicampur nanas. Yang jawab salamnya semangat, saya doain utangnya lunas. Mudah-mudahan yang jawab saya tadi utangnya lunas tuh, amin. Daun salam di samping rumah Pak Haji. Yang jawab salamnya ikhlas, saya doain berangkat haji. Harus sekolah haji harus kencang, Bu. Mudah-mudahan malaikat Allah yang pada turun nih, tatanazzalu alaihimul malaika, dengar doa kita, berangkat satu persatu haji dan umroh, amin. Daun salam di samping sumur. Daunnya dimakan jerapah. Yang makan daunnya. Yang jawab salam saya doain panjang umur, hidupnya makin berkah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan jawab salam saya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan keturunannya saleh dan saleha, bisa berangkat haji dan umrah ke tanah suci Mekah, melaksanakan tawaf di Ka'bah, melaksanakan sa'i, melaksanakan melempar jumratul aqabah ula, dan mudah-mudahan balik dari sana menjadi haji mabrur dan mabrurah, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Wa qala aidan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dan guru-guru kita banyak di sini, yaitu Al-Mukarram wal Mukhtaram Ustadz Hanafi, Al-Mukhtaram wal Mukhtaram Ustadz Salamat Aryadi, Al-Mukhtaram wal Mukhtaram Ustadz Rizal, Al-Mukhtaram wal Mustaram Ustadz Tito. Yang kita muliakan juga guru kita bersama Ustadz Toto, Ustadz Khairul, Ustadz
Berkah Bu tempat ini Bu, guru banyak betul. Dia berdoa aja kita kecipratan, belum doa kok udah pada nongol kita. Alhamdulillah, gara-gara ada guru tuh. Makanya berkah, orang kalau kumpul sama guru itu hidupnya Saya gara-gara kumpul sama guru Bu, berat badan saya sampai 100 kilo. PSK, pria 100 kilo. Gara-gara apa? Nih duduk di majelis ilmu, tahlilnya kenceng. Makanya hari ini yang wajah-wajah tahlil wajah penghuni sorga semua. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan, Sohibul Hajat, ini saudara saya, sahabat saya, kawan saya yang selalu curhat kepada saya, yaitu Mas Wahyu. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua RW di wilayah perumahan Hegar Asri. Mana ketua RW? Masya Allah, ini kecil-kecil keren ini, biar kecil banyak yang nanti nih. Lentik banget ketua RW. Ya kita doain RW kita mudah-mudahan diberikan kesehatan sama Allah, ya bisa ngurusin masyarakatnya sehingga masyarakatnya mendapatkan ketenangan di kampungnya. Karena kayak saya lihat ini perumahan Hegar Asri ini perumahan mewah, betul nggak? Mepet sawah, alhamdulillah. Iya banyak pemandangannya Bu ya. Ya, yang saya hormati dan saya muliakan, ya tokoh masyarakat kita BBD yaitu Bapak Taufik Akbar, serta bapak-bapak, ibu-ibu pencinta Rasulullah yang hari ini hadir, yang mudah-mudahan hadirnya menjadi sebab ya Allah curahkan rahmat kepada kita, Allah curahkan keberkahan kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita bisa bersama minan nabiyyina was-siddiqina was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita bersyukur hari ini. Bersyukurnya tiga. Asyukru bil qalbi, bersyukur di dalam hati. Karena dengan acara Maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita melaksanakan perintah Allah, betul apa enggak? Apa perintah Allah? Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'ah, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah, bersatulah kamu, tingkatkan ukhuwah Islamiyah, tingkatkan persaudaraan, berkumpul bersama, buat majlis, betul apa betul? Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Hari ini kita jalanin perintah Allah, alhamdulillah. Yang kedua, kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Gara-gara kita mengucapkan alhamdulillah Bu, kita diberikan kesehatan badan. Datang kemari wajah dengan wajah gembira, betul. Datang kemari dengan pakaian yang indah, datang kemari dengan hati yang bertakwa, datang kemari lisan kita lisanun fasih. Dan ternyata Bapak Ibu, jadikan kita ini penghuni surga. Yang pertama, ketemu saudara kita wajah girang, betul apa enggak? Ibu-ibu datang kemari, coba dah semua. Sebelah sini pakai Pond's Miracle, bibir Revlon, betul apa enggak Pak? Bapak-bapaknya pakai jas semua, ya Allah, ya Pak. Ada pakai baju bola, enggak ada, bajunya garis kokoh, betul ya Pak? Karena apa? Kita pengen jadi orang yang idkhalus surur ala qalbil mu'min, pengen gembirain saudara kita, betul apa betul? Makanya pakai baju cakep-cakep. Ibu pakai baju yang kayak begini, ya Allah. Ketemu, ya Allah, hari ini saya datang tadi Bu, nggak ada yang wajahnya kayak Bimoli, bibir monyong 5 cm. Yang ada ya Allah wajah girang semua, wajahnya senyum. Mudah-mudahan kita penghuni sorga yang dikatakan wajhun malihun, wajahnya tersenyum, wajah. Yang ketiga, asyukru bil amal, bersyukur dengan perbuatan. Ini kita ngadain maulid, ini bersyukur dengan perbuatan Bu. Pak, tadi kan kita maulid girang banget tuh baca sholawatnya, bergegap gempita kita, betul apa enggak Bu? Kita baca sholawat, kita nggak pernah lihat Nabi kita aja sholawat kita bersemangat. Kenapa maulid ini diperintahkan oleh Allah dan Rasul?
Kalau golongan sebelah mah kagak percaya. Udah, kalau kita mah percaya, karena kita pengen ketemu sama Nabi, betul. Pas mahalul qiyam kita baca salawat tadi pengen ketemu Nabi. Kita bukan apa-apanya, nggak pernah jadi sahabat Nabi, tapi kita jadi umat baginda Nabi besar Muhammad. Yang kata Nabi janji, tuba liman ra'ani wa amana bi, sungguh beruntung orang yang melihat aku, dia mengikuti ajaranku. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau engkau sudah meninggal dunia, bagaimana umatmu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasul tersenyum, beliau mengatakan di hadapan sahabat-sahabatnya, lebih beruntung mereka. Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. Dia enggak niat aku, dia mengikuti ajaranku. Masya Allah. Hari ini kita orang beruntung, Pak. Hari ini beruntung, Bu, kita. Maka saya pengen bahas bagaimana dikatakan dalam surah Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Kita harus tahu dalilnya dari mana. Ini kadang-kadang kan orang sebelah ngomong dalil mulu, dalil. Betul nggak? Kita harus cerdik, pakai ilmu mantik. Nah, dalilnya, Bu, Pak, Bu, pengen tahu dalilnya? Dalilnya itu Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat 58, itu dalil kita. Apa yang Allah katakan dalam surah Yunus? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ada kalimat kul di situ. Kalau kita belajar nahwu shorof, pernah belajar, pasti tahu tuh kul. Kul itu dari kata qala yaqululan fa huwa qailun wa zaka maqulun. Kul. Kul itu fi'il amar. Fi'il amar itu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, katakan kepada mereka, siapa? Umatmu, hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka dapat karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, falyaprahu, harusnya mereka bahagia, harusnya mereka bergembira, harusnya mereka senang, harusnya mereka bahagia. Hari ini kita orang bahagia semua, betul-betul, Bu. Hari ini orang bahagia karena kita ngucapin, lisan kita nyebut nama Nabi kita, Nabi yang ketemu. Mudah-mudahan saya doain, Bu, Pak, yang hari ini ngucapin nama Nabi bisa ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad. Itu dalilnya. Karunianya apa? Hari ini kita cinta kepada Allah dengan beriman kepada Allah, mengikuti ajaran agama Allah, yaitu innad dina indallahil is. Itu dalilnya. Bifadlillah itu ketika Allah kasih kepada Nabi Muhammad risalah tentang dinul Islam. Hari ini kita beriman kepada Allah, hari ini kita melaksanakan sholat, hari ini kita berpuasa, hari ini kita menunaikan zakat, betul? Hari ini kita nggak pernah lepas ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Setiap sholat tahiyat kita ngucapin itu. Artinya kita mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa rahmatuhu, rahmatnya Allah apa tuh? Bu, rahmatnya Allah, Allah abadikan di ayat yang lain. Di ayat yang lain Allah abadikan itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuh dalilnya. Rahmatnya apa? Kasih sayangnya Allah. Allah bilang, dan tidak aku turunkan engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat semesta alam. Masya Allah. Dan ditafsir dalam beberapa kitab tafsir yang dikatakan rahmat adalah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu, Al-Quran berjalan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul. Akhlak Rasul, kata Siti Aisyah,
fa inna khuluqan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an, maka sesungguhnya akhlak baginda Nabi adalah Al-Qur'an yang berjalan. Maka ketika kita kenal Nabi kita, falyafrahu, bergembiralah kamu, bahagialah kamu, senanglah kamu dengan mengadakan maulid Nabi besar Muhammad. Itu lebih baik daripada apa-apa yang kamu kumpulkan. Ini kalau saya ngomong hari ini, Bapak, ini acara ini uangun duitun fulusun banyakun, betul nggak? Betul Bu? Bu, snacknya udah berapa itu? Ya, belum ada baksonya tuh, saya lihat tuh, ya Allah. Belum, ya Allah, ini buahnya. Anggaplah satu orang yang hari ini dapat 25.000 buat makanan, betul Ibu? Yang hadir saya dapat informasi bisik-bisik tetangga 1.000 orang yang datang. Itu masih lebih, berarti hari ini udah 25 juta. Duit apa duit tuh Bu? Banyak apa banyak? Banyak apa sedikit? Ya Allah, kebayang nggak? Orang kalau udah cinta Bu, tai kotok rasa coklat. Bener. Maka kalau kita belajar ini hari ini nih, maulid bukan cuma kita baca sholawat aja, tapi ilmu. Jampai pemakai, jampai pemikat, sirih kuning, gagangnya kuning, mata melihat langsung menguning. Pulang dari sini kita punya ilmu. Betul betul Bu? Ya, sebelum saya terangin Pak Ustadz dapat ilmu dari mana? Nah, saya ngomong tadi. Kan kalau ilmu ini satu. Betul? Betul apa enggak? Saya dapat ilmu langsung dari nenek saya, Haji Hasanah binti Haji Mi'an. Nenek saya dapat ilmu dari suami Kiai Haji Ahmad Marzuki bin Mirsad Cipinang Muara. Kiai Haji Ahmad bin Mirsad Cipinang Muara dapat ilmu ijazahnya dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekah. Dan beliau mendapatkan ilmu dari Syekh Khatib Sambas Minangkabau. Syekh Khatib Sambas Minangkabau mendapatkan ilmu dari Syekh Junaid Al-Betawi. Jadi mufti yang di Mekah yang jadi imam itu Syekh Junaid Al-Betawi, kemudian Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani itu muridnya, kemudian Syekh Khatib Sambas Minangkabau, ulama-ulama kita yang jadi imam Masjidil Haram. Jadi kalau kita sekarang ketemu, ilmunya sama nih Pak, ahli tahlil. Kita kalau ngaji begini nggak ada tahlil, nggak ada maulid, nggak gurih, betul nggak? Kalau makan nggak ada semur. Makanya kalau ada maulid, ya enak kita, betul nggak? Sholawatnya kenceng, tahlilnya kenceng, apalagi yang ngundang orang kaya, betul ya Bu? Yang ngundang orang kaya, tahlilnya kenceng Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, di depannya bekakak kayam, la ilaha illallah, amplopnya juga lumayan. Saya memancing waktu saya. Lanjut ya, lanjut. Kita kasih ilmu nih. Mau dapat ilmu? Ilmu nih Bu, sampai pemakai. Diterangin dalam satu kitab. Kitabnya namanya Nasaihul Ibad, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab itu ditahqiq, diterangin, dijabarin sama ulama kita yang bernama Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Jawi, gurunya para ulama ada di Indonesia. Tuh, gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, belajar ya sama beliau. Jadi kita hari ini nyambur nih, kita kupas kitabnya. Bu, Pak, punya cinta gak kita? Hari ini cinta gak kita? Saya tanya, cinta gak? Cinta sama siapa? Sama Nabi, Masya Allah. Ibu punya cinta nggak sama suami? Bu, punya? Serius nih, Bu. Bapak, Pak, punya cinta nggak sama istri? Nah, cinta itu perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan gembira, perasaan mendapatkan ketenangan, betul? Orang kalau udah cinta Bu, ya Allah, resep rasanya. Baru dengar suaranya nyapa aja, udah ya Allah rasanya kayak melayang-layang kita. Betul apa enggak? Makanya cinta dulu waktu zaman kita kecil ada namanya cinta monyet. Ada yang pernah ngerasain cinta monyet? Ya Allah, ini mohon maaf, cinta monyet dia. Pak, Bu, cinta monyet baru lewat depan rumahnya aja udah girang banget. Ya Allah, latipe. Nih, kita ngasih pensil Bu, diterima sama
Latifnya, ya Allah girangnya luar biasa, ya Allah diterima, jangan-jangan dia demen sama gua gitu ya. Giliran ketemu orangnya kita nggak bisa ngomong. Geget. Cinta monyet tuh, ya kan? Makanya ada cinta monyet itu zaman dulu nih, zaman kita Pak, lagunya tengil banget. Nungguin demenannya di pinggir tembok. Ya, sambil nungguin semut lewat tuh. Kucur. Dia nyanyi, malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menunggu pacar, jawabku. Wah, kata malaikat, wah. Itu zaman cinta ya Allah. Kalau ini mau udah cinta tua semua ini. Cinta monyet. Ya Allah. Ada sekarang ya Allah. Cintanya cinta buta. Nah, cinta buta bahaya nih. Iya. Pokoknya terbus aja dia mah. Ya, cinta buta itu hawa nafsu, Bu. Makanya hidup sekarang dipertanyakan anak-anak muda kita. Yang ngeri sekarang generasi anak muda-muda kita banyakkan cinta buta. Betul apa enggak? Coba Bu, cinta buta, dia berani nongkrong di pohon yang gelap kayak ular keket lagi nempel kalau malam minggu. Betul enggak? Coba anak-anak kita sekarang cinta buta. Ya Allah, anak-anak kita bergaulnya sudah kebablas. Ya enggak? Hidupnya sudah pacar, pegang-pegang, cubit-cubit, peluk-peluk, akhirnya kebablas. Banyak kayak gitu. Itu cinta buta tuh. Tapi yang sekarang kita hari ini adalah cinta sejati. Alhamdulillah. Apa tuh cinta sejati? Ini belajar, Bu. Kata Rasulullah SAW dalam kitab itu diterangkan, sidqul mahabbati salasa khisal. Bukti cinta itu 3. Coba kita resapin dah. Ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Lebih memilih ucapan kekasih dibandingkan ucapan orang lain. Oh. Enggak nih, Pak? Pak, kalau bini kita udah bilang, "Bang, bangun, siap, cari duit." Gara-gara apa? Demen sama bini kita. Kalau nggak demen mah tidur kita. Betul nggak? Saya kenal Mas Wahyu dari masih belum nikah. Gue cari duit. Yang dipotong. Bener, Bu. Tapi Masya Allah, cinta dia sama baginda Nabi, cinta dia dengan Allah, dia terabadikan di dalam Al-Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Ada firman Allah, ada kalam Allah. Ketika harta yang kamu cintain itu lebih baik, dia jalankan. Dari motong ayam harganya di 24.000, dijual 30.000, untung 6.000. Untuk 6.000 dikumpulin. Ada santunan. Ustadz, ada santunan yatim ya. Ambil ayam Ustadz. Tuh. Untungnya dikasih buat santunan yatim. Dari 2012 saya kenal beliau. Dan Masya Allah takziman wa takriman kepada ulama dahsyat. Saya punya anak yatim, Bu. Mohon maaf. Itu dari tahun 2003. Karena saya ingat ucapan guru saya. Beliau mengatakan istanziru lirizki bis sadaqah. Carilah rezeki dengan banyak-banyak bersedekah. Beliau ketemu sama saya bilang, cari duit dah dengan sangat sedekah. Kalau itu kan matematik, kamu dapat duit sekian, dipotong sekian, rugi. Tapi di mata Allah enggak, Bunda. Ternyata dari 2012 sampai sekarang bukannya miskinun, kurusun, begengun, tapi banyakun duitun, bahkan bertambahun. Betul apa enggak, Bu? Lu badannya nggak kayak gitu, kerempengun, kurusun. Sekarang sudah montokun. Alhamdulillah. Karena kenapa? Saya ingat banget deh. Nih, kita di sini kumpul karena banyak ulama. Kupas Ihya Ulumuddin dikatakan nih,
la yanalul ilmi wa la yantafahu bihi illa bita'zimil ilmi wa tidak akan memperoleh kesuksesan dan tidak akan memperoleh manfaat dari sebuah ilmu kecuali kamu takzim, hormat kepada guru kamu. Insyaallah. Beliau seneng Bu kumpul sama ulama. Makanya cintanya dibuktikan. Guru bilang, mau ada santunan? Siap, ayam. Tuh. Ternyata ayamnya berubah sekarang. Kalau dulu ayam kakinya 2, kalau sekarang bukan ayam, Bu. Mobil kakinya 4, banyak dia. Alhamdulillah. Makanya kalau ngeluarin duit segini mah, kata dia, aduh gurih-gurih nyoy, aman. Tuh. Sampai mau di stasiun TV. Saya bingung juga, mau kita di stasiun TV ya. Badan saya gede apa buat saya bilang gitu. Alhamdulillah. Nih Bu, makanya saya kupas kenapa orang kalau udah seneng sama ulama, rezekinya dikasih terus. Di sini saya lihat ulama banyak banget ya, alhamdulillah. Aljaya motor, mudah-mudahan lama dia gratis. Nah, betul. Iya, lo kali aja satu ya Fortuner, Jero, ya Allah berkah. Ya Bu, balik. Yang pertama, lebih senang memilih ucapan kekasih dibanding ucapan orang lain. Rasul tuh mengatakan, Bunda, ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nih ucapan Nabi bilang, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, tutup keburukan kamu dengan perbuatan baik, dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Rasul akhlaknya sangat luar biasa. Rasul nggak pernah menghina orang, dicaci maki, dihina, dikatain, dilempar tai onta sama Umayyah bin Khalaf, dia tidak pernah marah. Tapi keluar lisannya ucapan-ucapan yang baik. Makanya hari ini kita gembira nih, ya nggak? Kita ngikutin akhlak Nabi. Apa akhlak Nabi? Rasul menyuruh kita untuk meningkatkan persaudaraan. Hari ini kita kumpul, ya. Ada orang Klaten, ada orang Banyumas, ada orang Jakarta kayak saya nih. Nyasar di sini, nyangserangnya di sini. Alhamdulillah. Tambah lagi saudara saya. Alhamdulillah. Tuh Bu. Nah Bapak, karena cinta kepada istri, apa kata istri? Demen. Betul nggak? Biar kata dicerewetin aja demen. Lah kalau bini kan kalau udah minta Bu kayak soang lagi nyosor. Bang. Tuh laki diem kayak burung tepuk. Bener. Ya Bang ya? Ada Pak RW. Pak RW bener. Makanya kalau sekarang kalau lihat laki-laki kita Bu, wajahnya ya Allah sudah mulai pada beruban. Ibu, gara-gara apa Bu? Dengerin suara ibu banyak. Dia cuma pengen lihat keindahan dari istrinya. Makanya Bu, laki kalau pulang pengennya duduk sama bini, betul nggak Bang? Di sebelah, ya. Capek, disambut. Yang kedua itu kata baginda Nabi, ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Lebih senang memilih duduk bersama kekasih dibanding dengan orang lain. Betul lah betul. Masalah kalau duduk sama perempuan lain habis di rumah Bu. Bang di mana? McD. Bang siapa? Mesusi ya? Waduh habis dah. Mending kita pulang ke rumah. Betul ya? Benar. Maka ibu kita kalau jadi seorang istri harus ingat ucapan baginda Nabi yang terakhir, ayyakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Lebih suka memilih kesenangan suami, kesenangan kekasih dibanding kesenangan orang lain. Betul nggak? Betul. Sekarang Pak saya tanya, Bapak kalau pulang ngelihat bini pakai baju gini senang apa enggak? Senang. Nih pakai baju begini nih, senang apa enggak Pak? Senang. Jujur. Saya mau ngomong apa adanya nih. Kita laki-laki senang yang indah. Coba. Senang yang indah-indah. Pak, Bapak kerja lewat Matel enggak Pak? Ada yang kerja lewat Pak, kita kerja lewat Matel ada nggak Pak? Bu, jujur Bu. Laki paling seneng ngeliat keindahan. Betul ya Pak? Ini saya jujur aja nih.
Saya kalau lagi senem, kalau hari Minggu orang pada senam, dada saya deg-degan. Ini kalau hari Minggu ibu-ibu senam, dada saya deg-degan, Bu. Untung Pak RW kagak ada, karena Pak RW umurnya lebih tua dari saya. Kalau masih muda, dadanya masih kuat, jantungnya. Lah ibu-ibu kalau lagi senam parah, Pak. Lah kita lihat di belakang, astagfirullahaladzim, begitu. Lah kalau masih muda dadanya kuat, kalau udah tua takutnya jantungan, Bu. Pas gitu. Ini mohon maaf ini. Makanya ibu cantikin ibu di hadapan suami. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya kalau ibu cantik, ibu udah nggak mikir lagi mau suami hitam kek, mau suami kurus kek, mau suami gemuk kek, betul ibu? Biarin laki kita hitam, yang penting pulang bawa. Oh banget ini ibu. Biarin laki gua ubanan, yang penting pulang bawa ubanan, pulang bawa duit. Biarin laki gua nggak pulang sehari 2 hari, penting ninggalin. Paham mama kalau mau duit. Kalau mau cinta dari istri, ridhonya adalah duit itu uangun pulusun banyak. Insya Allah kita doain laki-laki kita duitnya banyak, amin. Iya pokoknya kalau duit banyak dibelai-belai terus bang, tenang aja bang. Saya masih pancing betul. Ya Pak, Bu, mohon maaf nih. Kita pengen dapat cinta dari suami, kitanya nggak bagusin diri. Ya percuma udah. Kerja 8 jam. Ya Allah, kerja di pabrik, Bu. Saya kan orang pabrik, Bu, tahu banget, Bu. Kerja megang mesin pons gitu ya, berdiri ya Bang ya. Ketak. Itu kaki bisa 5.000 itu. 5.000 bener. Baru 1 jam kaki kita langsung gini. Bu, ya Allah. Nggak tega kalau saya ngeliat laki, Bu. Saya kebetulan kepala departemen, jadi selalu keliling. Kalau ngeliat saya ketak keringet udah, Bu. Waduh keringetan ya. Pantat ditusuk duri. Petet gitu, Bu. Saya bilang istirahat. 5 menit. Habis 5 menit jalan lagi. Kutak. Ini mohon maaf nih. Itu penderitaannya ya Allah, Bu. Gara-gara memenuhi ucapan kekasih, betul. Bang nyari duit, bang kerja, itu mati-mati. Allah bener deh. Bener gak Pak? Belum kita berangkat naik motor, takut ditabrak, ya nggak? Balik capek. Nah kalau udah, Bu, mohon maaf, kalau udah ada suara bel, dia tuh laki-laki. Pak, kalau ada suara bel, tuh, Masya Allah, Bu, kebayang wajah bidadarinya di rumah. Kalau orang kita manoharanya kebayang manohara. Itu kalau udah pulang, Bu, jam 4 semangat tuh bapak-bapak tuh. Termasuk saya bang, kalau udah jam 4 semangat, berangkat saya tuh. Itu harusnya kita cantikin diri, Bu. Jangan kayak di kampung sebelah, laki belum pulang, pespan pulang, dia baru bangun tidur. Belek segede bagong, iler masih nempel. Ya Allah, dasar Batman. Ini paling, mohon maaf Bu, ibu-ibu paling seneng daster yang udah kayak topo. Kalau ketiup angin kena gudu, hadem. Coba dah, dasar yang udah, ya Allah, udah buluk. Asal ketiup angin gudu. Ya Allah, siangnya makan jengkol. Pas pulang laki, assalamualaikum, salam. Itu laki loyoun lemesun letoyun wa enggak seleraun. Hati-hati Bu. Makanya kadang-kadang jangan nyalain laki kalau laki matanya jelalatan. Bener nih, jujur aja. Dan laki-laki godaannya, Bu, kalau lihat matel, ampun, saya juga nyerah, Bu, kalau lihat matel. Bener. Kalau lihat matel nih, saya kan rumahnya lewatin matel, Bu, kalau mau kerja. Itu kalau masih lewatin matel, satpamnya songong banget satpamnya. Mana masih muda, Bu, ya Allah, pakai celananya ketat, jalan dipak-dik, Bu, jalan pelan banget di antara satpam. Ya Allah, itu saya, Bu, sampai zikirnya pala kayak udah kayak main ini, Bu, kayak main TikTok, Bu. Allah. Banyak patel sini, ya Allah, mohon maaf patel, mohon maaf, Allah karim, mohon maaf. Emang begitu, coba tanya, muda-muda gak, Bu? Bu, muda-muda ya? Muda-muda, ya Allah. Yang punya wilayah. Ya Allah, antal karim. Betul gak Bang?
Makanya harus cakepin diri, bini, betul. Bini itu kalau udah 4 perilakunya nih, pengen ngikutin keluarga Nabi 4 bu, ya, sholat 5 waktu, puasa, menahan kemaluan, yang terakhir taat sama tadkhulu min ayyi babin sabwa abwabul jannah, silakan Anda masuk ke 8 pintu sorga. Udah, bini mah nggak perlu capek, betul apa enggak? Yang capek laki bu, makanya yang paling banyak mati laki-laki, betul nggak? Sedang gue RW ya. Ya Allah ya Karim, apa ini mah segera kacau di Ustaz. Ya Allah, lanjut apa enggak nih? Ya Allah. Nah kemudian bu, laki-laki juga jangan pelitun, meditun, koretun, bol kuning, najis, terala, cuiput nih. Laki-laki punya duit diumpetin, gak berkah. Bener. Saya mohon maaf nih, pulang dari sini nggak dapat amplop, dibilang bohong saya. Ya Allah, amplop lah. Intermezzo ya bu ya. Bu, lanjut. Insya Allah. Jadi cinta itu 3 buktinya. Nah kalau sekarang ini cinta kita kepada baginda Nabi, ya itu ngikutin sunnah Nabi dah. Akhlaknya, perilakunya, perbuatannya. Apa kesukaan Nabi? Baca Quran. Makanya hidup ini kudu kalau nggak ngaji bu, nggak gurih. Kita orang Betawi. Saya orang Betawi, kalau nggak ngaji tiap hari nggak gurih. Kenapa? Orang baca Quran itu hidupnya diberikan ketenangan. Iqra'ul Quran fa innallaha ta'ala yu'azzibu qalban ma'al Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyiksa hati orang yang gemar membaca Al-Quran. Orang kalau udah baca Quran, hidupnya akan diberikan ketenangan oleh Allah. Orang kalau udah baca Quran, hidupnya akan mendapatkan ampunan dari Allah. Orang kalau udah baca Quran, berarti cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf nih, kita baca Quran, dosa kita dirontokin pak, nggak main-main. Karena itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, jika mereka benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah dirimu ya Muhammad. Apa? Rasulullah nggak pernah lepas dari baca Quran, betul? Makanya kita harus ahli Quran. Jadi hari ini saya pengen coba nih, ibu-ibu bener gak ahli Quran? Ya, kalau ahli Quran berarti jawab ayat saya lanjutin bisa. Ya bu, bisa bu. Coba saya pengen tes. Kalau di sini ahli Quran berarti kampung ini diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Simak nih bu. Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Alhamdulillah, ternyata ahli Quran. Senang kita. Pantes laki-lakinya bercahaya semua. Amin. Bininya ahli Quran. Sekarang yang laki-laki saya pengen tes. Pak, yang laki-laki siap? Siap. Kita simak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din wala yahuddu ala ta'amil miskin. Masya Allah, lebih kompakan laki-laki. Ya bu, bener ini. Berarti ahlinya lebih bagus lagi. Ya, sekarang kita tes ibu-ibu. Yang kedua bu, konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi mitsaqi min ba'di. Lanjutin bu. Allah. Usah lanjutin. Nah sekarang kita tes bapak-bapak, apakah lancar, apakah sama ibu-ibu. Doa ini, mudah-mudahan bapak-bapak lancar semua nih. Kupingnya dengerin.
Karena inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ulan. Pendengaran, penglihatan, hati itu akan ditanya oleh Allah. Mudah-mudahan yang bisa jawab saya membaca Qur'annya bisa menjawab pertanyaan Allah, dimudahkan oleh Allah. Amin. Coba Bapak siap-siap, simak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Jos gandos, Bapak. Alhamdulillah. Takbir. Masya Allah, Bu. Pantes Ibu nyari pemimpin seperti ini semua. Baca Qur'annya bagus. Kulhu aja apal dia. Ya. Kayaknya nih wajah-wajah kalau taraweh senangnya kulhu ini. Betul ya? Masalahnya saya kalau udah taraweh baca ayat panjang, ya Allah, sebelah saya PRT gondek dengkulnya. Ya, baca Yasin. Kalau kita bah bagiannya kulhu, asal bisa Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yes. Baca ayat nggak usah panjang-panjang, betul. Kasihan kalau dibawa ada aki-aki, ada nenek-nenek ya. Baca ayat yang orang paham aja. Ya. Orang kita mah guru-guru kita ngajarin begitu. Iya, yang enak, yang orang seneng, betul. Iya. Lalu udah ngomong aduh seneng orang tuh. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk laki-laki. Tanggung jawabnya berat. Man akraman nisa karim wa ma ahanahunna illa laim. Siapa orang yang memuliakan wanita, dia sungguh orang yang dimuliakan Allah. Siapa orang yang menghinakan wanita, dia adalah yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pulang biasanya bahagia kalau istri kita pakai baju yang bagus-bagus, betul nggak Pak? Bini pas pulang pakai baju Rabbani Bose, jilbabnya mote-mote, ya Bu. Ini pakai pelet Jepang, oil ovule, ya Bu. Pakai sifat mata dari Arab, paham Bu? Ini saya ajarin nih Bu, biar laki betah di rumah. Pas jam 4 pulang Bu, ya Allah, Bu berdirinya miring. Ini mohon maaf, kenapa disuruh berdiri miring? Kalau berdiri begini Bu, ya Allah juga cakep begitu. Bu, badannya megar ke sebelah. Tapi kalau miring coba, Ibu perhatiin, kalau foto cakep kan miring. Gitu. Lagi pulang miring. Baju udah rapi, bulu mata anti badai Ibu pakai. Pas lagi pulang, Assalamualaikum, ikut abang. Nah, saya Bu kalau begitu Bu, biasanya kalau bini saya selalu begitu, saya emang sengaja. Kenapa? Saya biar betah di rumah. Pas bini begitu, Assalamualaikum, tangan saya Bu, cepot. Baru saya bilang, Zanima Agus datang, repet. Lebih bahagia. Kenapa? Hidup itu harus ada guyon sama istri, betul nggak? Jangan tegang mulu ngeliat bini kayak ngeliat malaikat maut. Wah, mati nih. Malaikat Ridwan harusnya, jangan malaikat maut. Lihat bini sorga nih, begitu. Maka hidup pasti bahagia, ya Bu ya. Nah, caranya gimana? Akhlak Nabi itu sama bininya manggil ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Makanya kalau manggil bini Pak, jangan mentang-mentang dulu kurus dipanggilnya Neng Lentik, ya Neng Cantik. Giliran udah sekarang bininya udah berat badannya 60. Bah. Jangan. Lisan kita tuh jangan salah ngomong, ya. Ini mohon maaf. Laki Pak, kalau udah pulang lihat bini cantik bahagia kan Pak? Betul nggak Pak? Bahagia nggak Pak? Pak, ganti baju, langsung mandi Bu. Mandi, ngambil air, nyanyi dah tuh. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, inginkan dia, utuhkanlah. Wah, wajib itu, pokoknya kayak begitu Bu. Saking girangnya, kadang kalau udah saking girangnya, bila hati syadu satu hari tak
ya, laki nganggur 200.000 diambil nggak? Kalau laki udah girang, nggak ketahuan bu, nggak ketahuan, bener. Wala aiban illa satarta, tidak ada yang dapat menutup aib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aib bini kita ditutup, bener nggak? Banyak nggak? Banyak nggak ditutup? Banyak. Di kantor lihat dompet, ya Allah, dompet hilang, uangnya 200.000, siapa yang ngambil ya? Lah, abang naruh di mana? Di dompet sayang, di dompet. Abang kotok kali naruhnya. Padahal ditaruh di sini bu sama ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu enggak sekali. Dan masya Allah bu, Allah saking lembutnya, itu ibu bisa dikasih nikmat sama Allah. Cara minta maafnya pas hari raya Idul Adha, Idul Fitri, ya Allah. Coba dah, hari raya Idul Fitri rontok semua dosa kita. Pas lagi pulang, ibu di depan, Waalaikumsalam abang. Ipeh minta maaf bang, ya Allah. Tuh, itu laki bu langsung ikhlas bu. Pak tuh sama duit 200.000 tuh, ya. Nah maka sebab itu bun, hari ini yuk kita kalau mengikuti akhlak Nabi, jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, ya. Nah bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ada cerita nih, saya ceritain terakhir nih bu. Ada dalam kitab namanya Durratun Nasihin, kisah tentang Sauban. Sauban ini budak, lalu dimerdekakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang budak yang dimerdekakan oleh baginda Nabi, lalu beliau bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin mengabdi dengan dirimu, saya ingin menjadi pembantu dirimu, saya ingin bersama dengan dirimu, saya ingin duduk di majelis dirimu ya Rasulullah, saya ingin sholat bersama dengan dirimu. Saking cintanya Sauban itu, kalau mau pulang lama dia selalu di situ. Satu ketika Rasulullah lagi perang, ditinggalkan Sauban untuk ngurusin rumah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhari-hari menahan kerinduan beliau kepada baginda Nabi. Berhari-hari menahan kesedihan untuk ingat baginda Nabi. Berhari-hari rasanya ingin duduk di majelisnya Nabi. Sampai Sauban itu meneteskan air mata berdoa untuk keselamatan baginda Nabi. Ketika Rasulullah pulang, wajah Sauban pucat, badannya kurus karena dia tidak ada nafsu makan memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nanya, ya Sauban, kenapa engkau sampai kurus seperti ini? Sauban, ya Allah, saya kalau tidak melihat dirimu, hati saya rasanya berduka, hidup saya rasanya tidak enak, tidak nyenyak tidur saya, makan tidak nafsu. Tapi ketika engkau ada, hati saya bergembira, hati saya senang, hati saya bahagia. Saya ingin selalu dekat dengan dirimu ya Rasulullah. Kalaulah saya di dunia ini bisa bersama dengan dirimu, saya bisa mendapatkan kesempatan duduk dengan dirimu. Tapi kalau nanti di sorga engkau masuk dijamin dengan sorganya Allah, apakah saya seorang pembantu dirimu bisa bersama denganmu nanti di sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bayangin bu, pembantu cinta sama Nabi sampai begitu dahsyatnya. Lalu gara-gara itu Rasulullah tersenyum. Datang malaikat Jibril alaihissalam menginformasikan satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ayat ini bisa buat kita semua. Amin. Apa ayatnya? Surah An-Nisa ayat 69, turun buat seorang pembantu Nabi yang cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, mudah-mudahan kita semua nih termasuk orang yang cinta sama Nabi, bisa bersama Sauban, pembantu Nabi yang nanti bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Ya Sauban, wa may yattaqillaha war rasula fa ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Masyaallah. Di hari ini kenapa kalau merangin ayat ini saya langsung nangis? Karena saya berharap bisa bersama Nabi. Saya bisa bersama dengan para jamaah. Karena pengen masuk surga bersama-sama, betul. Saya pengen satu rombongan kita, wasiqal lazina amanu ila jannati zumara, pengen sama-sama masuk surga. Bergerombolan kayak kita ini, teman-teman kita semua sama-sama pengen satu bis.
Ini kata baginda Nabi, ya Sauban, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Rasul, dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah sebagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan itulah sebaik-baik teman. Tafsirnya pun dahsyat. Dalam tafsir Muyasar dikatakan, barang siapa yang hatinya bergembira dengan datangnya perintah-perintah Allah, dengan datangnya imtisalil awamirillah wa jinabu nawahi, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dikerjakan, maka dia akan mendapatkan keagungan, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, sebagaimana derajat yang Allah berikan di dalam surganya buat para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Dan itulah teman kamu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita Bu bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hari ini kita, sebelum saya tutup, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang hari ini ada hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyati anna Allah yaghfiru dzunubana wa yasturu 'uyubana wa yaksifu qurubana wa yutilu a'marana fi ta'atillah wa fi ta'atir rasul wa fi ta'atil walidain wa biniyati anna Allah yuballighu maqasidana wa yaqdi hajatina. Ya Allah, kabulkan hajat seluruh jamaah majlis Maulidur Rasul hari ini ya Allah. Wa yaqdi hajatina, kabulkan hajat keluarga besar Mas Wahyu beserta istri dan anak-anaknya ya Allah. Wa yaqdi hajatina, kabulkan hajat seluruh warga di perumahan Hagar Asri ini ya Allah. Wa yunawwiru qulubana, terangkan hatinya ya Allah. Wa yashfi mardana, angkat penyakitnya ya Allah. Wa yarzuquna ilman nafi'an, tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa sabran jamilan, berikan kesabaran yang indah. Wa taubatan nasuha, terima taubat-taubat kami ya Allah. Wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasian, ya Allah, buka pintu rezeki kami yang halal, yang baik, yang berkah ridha ya Allah. Rizki yang halal, yang baik, yang berkah ridha ya Allah. Rizqan halalan tayyiban mubarakan wasian. Wa yuballighuna ila haji wa umrati baitikal haram, ya Allah, berangkatkan seluruh jamaah kami ya Allah, sababia kami bersalat kepada baginda Nabi ya Allah, untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Mekah. Wa ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazin niyya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita kumpul sama guru-guru kita sababnya Allah turunkan berkah. Karena tanda bahagia salah satunya wa khulata'uhu sholiyatan. Bapak Ibu bisa kumpul sama guru-guru. Saya kalau ingat Mas Wahyu, beliau selalu kumpul sama saya, selalu minta doa. Setiap ada hajat doa, setiap hajat doa. Alhamdulillah doa-doa beliau dikabulkan oleh Allah karena apa? Kumpul dengan ulama. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya semakin subur ini. Gede, makin gede. Merek, lapor. Siapa hadir di majelis taklim yang ada kebanyakan maulid, insyaallah